Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Safira dari Program Studi Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Adaptif Tukang Beca dalam Bertahan Hidup, studi pada komunitas tukang beca di Pantai Losari, Kota Makassar. Di sini saya akan membacakan bab 1 pendahuluan latar belakang yang meliputi yang pertama yaitu strategi adaptif. Strategi adaptif yang dimaksud di sini yaitu bagaimana strategi tukang beca dalam menyesuaikan hidupnya di tengah keadaan di mana maraknya transportasi online yang berpusat pada Kota Makassar. Yang kedua yaitu kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup di sini yaitu bagaimana tukang beca itu sendiri memenuhi kebutuhan mereka atau menanggung kebutuhan hidup keluarga mereka dengan berprofesi sebagai tukang beca. Dan yang ketiga yaitu kesejahteraan tukang beca, di mana tukang beca itu bagaimana pandangan tukang beca itu sendiri terhadap pekerjaan yang dia lakukan dan bagaimana persepsi orang sekitar terhadap tukang beca yang masih berkeliaran di Pantai Losari, Kota Makassar. Kemudian rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang tadi saya sebutkan, adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimanakah persepsi tukang beca di Pantai Losari terhadap pekerjaan yang dilakukan? Kedua, mengapa tukang beca di Pantai Losari tetap dapat bertahan di tengah maraknya komunitas transportasi online? Dan yang ketiga, bagaimanakah strategi adaptif yang dilakukan tukang beca di Pantai Losari dalam memenuhi kebutuhan hidup? Kemudian tujuan penulisan, berdasarkan ketiga rumusan masalah yang tadi saya sebutkan, adapun yang menjadi tujuan penulisan pada penelitian ini yaitu menjawab permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimanakah strategi adaptif tukang beca di Pantai Losari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Manfaat penulisan. Di sini saya mencantumkan dua manfaat penulisan pada penelitian ini, yaitu yang pertama manfaat teoritis. Penelitian teoritis ini berguna untuk mengetahui tentang strategi adaptif tukang beca dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya dalam ranah kajian antropologi dan bagaimana seharusnya antropologi memandang. Dan yang kedua yaitu manfaat praktis. Menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman baru yang memperluas cakrawala berpikir terutama mengenai strategi bertahan hidup tukang beca di Kota Makassar dan juga mengembangkan wawasan keilmuan pengalaman dalam bidang penelitian ilmu antropologi. Ya, dan yang kedua sebagai referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya, khususnya bagi mahasiswa jurusan pendidikan antropologi. Tinjauan pustaka. Di sini saya pada penelitian ini, saya memasukkan teori sosial ekonomi dari Meli Tan Gioklan, seorang sosiolog terkenal di Indonesia yang mengemukakan bahwa kedudukan sosial ekonomi meliputi 3 faktor, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan penghasilan. Dari pendapat tersebut, saya simpulkan bahwa status sosial ekonomi adalah kemampuan seseorang untuk menempatkan diri dalam lingkungannya, sehingga dapat menentukan sikap berdasarkan atas apa yang dimilikinya dan kemampuan mengenai keberhasilan menjalankan usaha dan berhasil mencukupi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka dari itu, tinjauan pustaka yang saya masukkan dalam proposal ini yaitu yang pertama makna hidup, yang isinya pengertian makna hidup dan karakteristik makna hidup. Yang kedua, orientasi nilai kerja, yang isinya pengertian nilai kerja dan dimensi nilai kerja. Yang ketiga, strategi adaptasi, yang isinya pengertian strategi adaptasi dan macam pemenuhan kebutuhan hidup. Dan yang keempat yaitu eksistensi, yang isinya pengertian eksistensi. Kemudian relevan, adapun kajian relevan yang kemudian menjadi acuan saya yang berkaitan dengan judul penelitian yang saya masukkan ini yaitu yang pertama, dari Muhammad Agung Rizky pada tahun 2018. Penelitian ini tentang strategi tukang beca dalam pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Studi pada komunitas tukang beca di Pasar Plaza, Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi,
Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah. Perbedaan dari penelitian yang saya akan lakukan yaitu titik pusat pada penelitian ini. Titik pusat pada penelitian, dari Muhammad Agung Rizky berpusat pada Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, sedangkan titik pusat pada penelitian saya yaitu di Pantai Losari, Kota Makassar. Yang kedua dari Arwina Fadilah pada tahun 2018. Penelitian ini tentang strategi bertahan hidup keluarga Payabo di Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Perbedaan dari penelitian saya, yaitu, mmm, apa, eee penelitian ini berfokus pada Payabo, sedangkan, Payabo di Kelurahan Rapokaling, Kecamatan Talok, Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang saya akan teliti yaitu tukang beca di Pantai Losari, Kota Makassar. Adapun kerangka konsep pada penelitian ini yaitu, yang pertama, bertitik pusat pada Pantai Losari, Kota Makassar. Yang diteliti pada, kawasan tersebut yaitu strategi adaptif kebutuhan hidup pada komunitas tukang beca, yang meliputi peran tukang beca, eksistensi tukang beca, dan strategi bertahan hidup. Kemudian bab 3, metode penelitian. Jenis penelitian, yaitu menggunakan metode penelitian kualitatif yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan berbagai metode yang ada. B. Lokasi penelitian. Lokasi dalam penelitian ini adalah salah satu pusat kota Makassar, yaitu Pantai Losari, Provinsi Sulawesi Selatan. Yang C. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi salah satu teknik pengumpulan data paling utama yang dilakukan pada penelitian ini yaitu observasi dan pengamatan. Kedua, wawancara. Dalam suatu penelitian bertujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat, serta pendirian-pendirian mereka itu merupakan suatu pembantu utama dari metode observasi. Ketiga, teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumen pribadi dan dokumen resmi. D. Informan penelitian. 1. Orang yang bekerja sebagai tukang beca di wilayah Pantai Losari, Kota Makassar. 2. Pengguna alat transportasi beca di wilayah Pantai Losari, Kota Makassar. Dan yang ketiga, keluarga atau kerabat dekat orang yang berprofesi sebagai tukang beca. Teknik pengabsahan data. Dalam penelitian kualitatif, pengabsahan data merupakan salah satu faktor yang paling penting, karena tanpa pengabsahan data yang diperoleh dari lapangan, maka akan sulit seseorang meneliti untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitiannya. Untuk itu, melihat derajat kebenaran dari hasil penelitian ini, maka dilakukan pemeriksaan data. Teknik analisis data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh peneliti dan orang lain. Itulah tadi hasil dari presentasi proposal saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.